kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Nah, apakah masih semangat belajar pada hari ini? Masih. Apakah masih berpuasa semuanya? Masih. Ya, bagus. Berarti masih tetap semangat ya, walaupun berpuasa, tapi tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian, ada apa aja? Meja. Ya, ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya. Benda di lingkungan sekitar kita itu ada yang termasuk benda ekonomi. Ada yang tahu apa itu benda ekonomi? Benda ekonomi adalah benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan digunakan untuk memuaskan segala keperluan yang manusia inginkan. Ya, pintar Mbak Erlin. Nah, kalau contohnya ada yang tahu tidak? Nah, jadi contoh benda iya pintar, ada makanan, Minuman. ada minuman, pakaian, iya. Jadi benda ekonomi itu yang sudah disebutkan tadi, dan biasanya kita temukan ada di pasar, ada di swalayan. Untuk mendapatkan benda ekonomi itu kita itu harus melakukan suatu pengorbanan. Nah, pengorbanan itu adalah dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Jadi kita harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan benda ekonomi itu. Nah, apa kalian tahu kalau supaya kita tertarik untuk membeli barang itu biasanya kita lihatnya di mana? Lewat TV itu biasanya dalam bentuk apa? Iklan. Iya, pintar Mbak Naya, dalam bentuk iklan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa sih itu iklan? Iklan media adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Iya, pintar Mbak Naya dan Mbak Erwin. Macam-macam iklan itu ada 3 ya. Ada iklan elektronik, ada iklan non elektronik, dan juga ada iklan media ruang. Contoh dari iklan elektronik itu ada apa aja? Iklan di televisi. Iklan televisi, radio, internet. iya pintar. Nah, setiap masing-masing iklan itu mempunyai karakteristiknya masing-masing ya, mempunyai cirinya masing-masing. Nah, ada yang tahu nggak karakteristik atau ciri-ciri dari iklan radio? Apa? Iklan radio itu biasanya didengar atau dilihat? Didengar. Nah ya, jadi iklan radio itu ciri-cirinya itu hanya bisa didengar melalui suara. Jadi penggambarannya atau iklannya itu melalui suara yang dideskripsikan atau yang diterangkan itu seolah-olah supaya kita itu bisa melihatnya gitu loh. Kita bisa, oh misalnya ada iklan minuman, oh minumannya kayak gini, itu berdasarkan deskripsi atau penjelasan dari penyiar radionya. Kemudian kalau iklan televisi, ciri-cirinya apa? Dilihat. Iya, bisa dilihat dan bisa didengar. Jadi seperti yang sering kita lihat di TV itu, kalau ada iklan makanan misalnya ada bentuknya persegi atau warnanya apa, seperti itu kan bisa langsung kita lihat dan bisa kita dengar. Kemudian kalau iklan internet karakteristiknya seperti apa? Ada yang bisa dilihat, ada juga yang bisa didengar, tergantung ya. Kalau misalnya iklan di internet itu cuma bentuk animasi atau tulisan, itu cuma bisa kita lihat dan kita baca saja tulisannya. Tapi kalau misalnya ada iklan di YouTube seperti itu, kan biasanya sebelum kita menonton video di YouTube itu kan ada iklannya terlebih dahulu. Nah, itu termasuk iklan internet juga. Itu kan juga bisa kita lihat, bisa kita dengar. Supaya kalian lebih paham lagi, di sini Ibu punya contoh iklan, coba kalian perhatikan ya. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal.
segar Energen. Nah, setelah kalian mengamati video ini, apakah kalian tahu ini termasuk contoh iklan apa? Ya, iklan internet. Ini bisa termasuk iklan internet kalau misalnya waktu kita mau membuka web atau membuka YouTube, ini muncul di awal video yang ingin kita tonton. Nah, sehingga ini termasuk dalam video iklan internet. Sedangkan kalau misalnya ini muncul di TV, jadi namanya iklan televisi. Ya, jadi juga tergantung tempat di mana iklan ini muncul ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan ILKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp tadi. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Ya, sudah. Nah, jadi apa tadi iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Ya, melalui media elektronik. Kemudian macam-macam iklan elektronik tadi itu ada 3, yaitu ada iklan televisi, iklan radio, dan juga ada iklan internet. Apakah kalian tahu bahwa setiap benda yang ada di sekitar kita itu termasuk ke dalam sebuah materi? Ada yang tahu materi itu apa? Coba dibuka e-booknya. Segala sesuatu yang menggunakan baterai, ruang, dan mempunyai massa berdasarkan komposisi pengisinya. Ya, benar. Materi itu dapat dibedakan menjadi 2 ya, ada zat tunggal dan juga ada zat campuran. Nah, di sini apakah ada yang tahu perbedaan dari zat tunggal dan zat campuran? Ya, Mbak Naya. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian kalau zat campuran apa itu? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak Erlin. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Contohnya tuh bisa air dicampur dengan gula atau air dicampur dengan garam. Nah, ini zat campuran itu juga dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk lebih mengetahui tentang campuran ini, Ibu punya video nih. Kalian perhatikan ya. Semua benda di sekitar merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Campuran adalah zat yang diberikan atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kalian kan sudah tahu bagaimana apa itu pengertian dari zat campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan ILKPD yang sudah Ibu bagikan tadi lewat WhatsApp. Nah, di dalam LKPD itu kan ada untuk meminta melakukan percobaan ya. Nah, ini sudah Ibu siapkan untuk melakukan percobaannya. Sambil kalian baca, coba di percobaannya itu membutuhkan apa aja? Air, Di sini ada air, gula pasir, ya ada gula pasir, kopi bubuk, ini ya, ini Tanah. gula, kopi, ya ini ada kopi, ada gula, kemudian ada gelas. gelas. Nah, dan juga di sini ada sendok. Coba di sini siapa yang mau mempraktekkan melakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang sudah ada di LKPD itu? Masukkan air ke dalam gelas plastik transparan. Ya. Terus masukkan apa lagi langkah kedua? Ya, gula pasirnya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Terus diapakan tadi? Diaduk atau tidak? Aduk gula dan larut.
Sudah? Sudah. Terus langkah berikutnya apa? Kopi dimasukkan ke coba. Terus diapakan? Diaduk atau enggak? Diaduk. Nah, sekarang kalian coba amati apa perbedaannya ini. Enggak, ini bening, ini enggak. Ya, Satu larut, Mm-mm. enggak. ya, benar ya semuanya. Yang satu larut, yang satu enggak. Nah, ya yang itu warnanya bening, yang ini warnanya hitam karena ini larutan kopi. Nah, kalau yang sebelah ini namanya apa? Campuran apa? Ada yang tahu? Karena ini tercampur sempurna berarti campuran homogen. Ya, pintar. Ini adalah campuran homogen. Contohnya itu adalah larutan gula atau campuran antara air dengan gula. Kemudian kalau yang ini namanya campuran heterogen karena ini tidak tercampur merata ya. Di sini tuh masih ada bubuk-bubuk kopinya. Ini masih bisa kita pisahkan antara air dan bubuk kopinya. Sedangkan kalau yang larutan air dengan gula ini kan sudah tidak bisa kita pisahkan ya, mana air mana gula, ini sudah tercampur sempurna seperti itu. Nah, apakah sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, berarti kalian lanjutkan lagi mengerjakan ILKPD-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu tadi ada zat tunggal, zat campuran. Nah, tadi materi itu apa? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, pintar Mbak Naya. Kemudian materi itu berdasarkan komposisi penyusunnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan juga ada zat campuran. Nah, campuran itu dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, karena materi kita sudah kita pelajari semua pada hari ini. Nah, sekarang Ibu punya soal kuis atau soal evaluasi. Coba kalian buka link dan kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp tadi. Nah, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Nah, jadi ada yang tahu hari ini kita tadi sudah belajar apa aja? Kita belajar tentang iklan. Ada iklan. Iklan itu ada iklan media cetak, ada iklan elektronik dan juga ada iklan non elektronik. Kita tadi juga mempelajari tentang materi. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Nah, ada yang masih ingat nggak tadi iklan itu apa? Iklan adalah suatu bentuk pemberitaan berupa penjualan barang atau jasa kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik. Ya, pintar Mbak Erlin. Iklan itu kan tadi dibedakan menjadi tiga ya. Ada iklan elektronik, iklan non elektronik, dan juga ada iklan media ruang. Tadi mempelajari tentang iklan elektronik. Nah, iklan elektronik tadi itu ada tiga ya. Contohnya ada iklan televisi, ada iklan radio, dan juga ada iklan internet. Kemudian tadi ada kita belajar tentang materi. Materi itu berdasarkan komposisinya itu kan dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, sampai di sini apakah paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, berarti sudah paham semuanya ya. Karena sudah paham semuanya dan pembelajaran pada hari ini itu sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti sampainya di rumah dipelajari kembali apa yang sudah kita pelajari
pada hari ini. Dibaca-baca lagi buku online-nya yang sudah Ibu bagikan tadi supaya tidak lupa apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.